dalam riuhnya kehidupan yang dipenuhi gejolak, di mana ambisi dan ego saling berbenturan. Seringkali kita kehilangan jejak dari makna sejati kebahagiaan. Kita terjerat dalam pusaran kompetisi yang tak berkesudahan, berpacu mengejar kemenangan semu, mengukur kesuksesan dengan harta benda, dan hanyut dalam ilusi kekuasaan. Namun, di balik kilauan duniawi, tersimpan kekosongan dalam hati, jiwa kita merintih, mendambakan kedamaian yang hakiki. Buddha berkata, kemenangan melahirkan kebencian. Yang kalah hidup dalam penderitaan. Orang yang bijaksana hidup dengan damai, meninggalkan kemenangan dan kekalahan. Kata-kata ini bagaikan setetes embun yang menyejukkan di tengah padang pasir, mengingatkan kita akan hakikat hidup yang sesungguhnya. Izinkan saya mengajak Anda merenungkan sebuah kisah inspirasi tentang seorang raja yang bijaksana. Di suatu negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang tersohor akan kebijaksanaannya. Ketenangan dan welas asih memancar dari setiap tindakannya, bagaikan sinar mentari yang menghangatkan bumi. Suatu hari, seorang raja musuh yang angkuh, dengan hati dipenuhi ambisi dan kesombongan, menantangnya untuk berduel. Ia datang dengan pasukan yang perkasa, siap untuk menaklukkan dan menghancurkan. Namun, raja bijak ini dengan jiwa yang tenang dan damai, tidak terpancing oleh provokasi. Alih-alih membalas dengan kekerasan, ia justru mengundang raja musuh tersebut ke istananya untuk berdiskusi. Di dalam sebuah istana yang megah, dihiasi dengan taman-taman yang indah dan kolam-kolam yang jernih. Di tengah kemegahan itu, sang raja bijak menyambut tamunya dengan penuh hormat. Ia menghidangkan jamuan mewah, menyuguhkan musik yang merdu, dan memperlakukan raja musuh dengan penuh keramahan. Sang raja musuh yang tadinya berapi-api merasa bingung dan luluh. Ia tertegun melihat kebaikan hati sang raja bijak. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa yang mulia begitu baik kepada saya? Padahal saya datang untuk menantang. Dengan tenang, sang raja bijak menjawab, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Amarah, kesombongan, dan kebencian adalah musuh terbesar kita. Dengan mengendalikan diri, kita mencapai kedamaian sejati yang tak tergoyahkan. Kata-kata bijak itu bagaikan panah yang menembus hati sang raja musuh. Ia tersentuh oleh kebijaksanaan dan kemuliaan hati sang raja bijak. Akhirnya, ia mengurungkan niatnya untuk berperang dan pulang ke kerajaannya dengan membawa pelajaran berharga tentang arti kedamaian sejati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dapat diraih dengan kekerasan atau paksaan. Kedamaian sejati bersumber dari dalam diri, dari hati yang bersih, dan pikiran yang jernih. Buddha dalam kebijaksanaannya mengajarkan kita untuk mengalahkan amarah dengan cinta kasih, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan mengalahkan kebohongan dengan kebenaran. Ajaran ini bagaikan obor yang menerangi jalan menuju kedamaian. Renungan ini mengajak kita untuk menyelami lebih dalam makna kedamaian sejati. Kedamaian bukanlah sekedar ketiadaan perang atau konflik, melainkan suatu kondisi batin yang tenang dan harmonis. Ia bagaikan sebuah simfoni yang indah, di mana setiap instrumen dalam diri kita, pikiran, perasaan, dan tindakan berpadu dalam harmoni yang sempurna. Kedamaian sejati bersemayam di dalam diri kita, bukan di luar. Ia tak terpengaruh oleh kondisi eksternal seperti pujian, hinaan, kekayaan, atau kemiskinan. Ia bagaikan sebuah pohon yang kokoh yang akarnya menancap kuat di dalam tanah, sehingga tak mudah tergoyahkan oleh badai dan topan. Buddha dengan bijak menyatakan, pikiran menciptakan realita.
Dengan pikiran, kita menciptakan dunia. Pikiran kita bagikan sebuah taman. Jika kita menanam benih-benih positif seperti cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan, maka taman itu akan dipenuhi bunga-bunga indah yang harum semerbak. Sebaliknya, jika kita menanam benih-benih negatif seperti amarah, kebencian, dan keserakahan, maka taman itu akan dipenuhi duri dan semak belukar yang menyakitkan. Untuk mencapai kedamaian tak tergoyahkan, kita perlu melatih pikiran kita. Kita perlu belajar untuk mengendalikan pikiran, menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif, dan mengembangkan pikiran-pikiran positif. Meditasi, refleksi, dan introspeksi adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melatih pikiran. Buddha mengingatkan kita, tidak ada api seperti nafsu, tidak ada kejahatan seperti kebencian, tidak ada penderitaan seperti keberadaan, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kedamaian. Nafsu, kebencian, dan kemelekatan pada duniawi adalah api yang membakar jiwa, menciptakan penderitaan dan kegelisahan. Hanya dengan melepaskan diri dari belenggu nafsu dan kebencian, kita dapat mencapai kedamaian sejati. Belajar dari Raja Bijak dalam cerita tadi, kita berusaha mengendalikan diri, menaklukkan musuh dalam diri kita sendiri, dan mengembangkan pikiran yang positif. Dengan demikian, kita akan mencapai kedamaian tak tergoyahkan yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi diri kita dan orang lain. Buddha bersabda, lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 pertempuran. Maka kemenangan itu adalah milikmu. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri, atas ego, atas nafsu, dan atas segala bentuk negativitas. Ketika kita berhasil menaklukkan diri sendiri, maka kedamaian akan menjadi milik kita selamanya. Ia akan menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan, menuntun kita melewati setiap badai kehidupan dengan tenang dan damai. Dan disinilah meditasi hadir sebagai kunci untuk membuka pintu menuju kedamaian tak tergoyahkan. Meditasi bukanlah sekedar ritual atau kegiatan seremonial, melainkan sebuah latihan untuk menjernihkan pikiran, menenangkan hati, dan menyelaraskan jiwa. Meditasi adalah perjalanan spiritual yang membawa kita menyelami kedamaian diri, menemukan hakikat sejati, dan mencapai kedamaian batin yang abadi. Bayangkanlah diri Anda duduk dengan tenang, mata terpejam, dan pikiran terfokus pada tarikan dan hembusan napas. Perlahan-lahan, kegelisahan mulai meredup, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Pikiran-pikiran yang tadinya berkejaran bagaikan kuda liar, kini mulai melambat dan tenang. Dalam keheningan itu, Anda mulai menyadari setiap sensasi dalam tubuh, setiap detak jantung, setiap hembusan napas. Anda merasakan aliran energi yang mengalir dalam tubuh, memberikan kehidupan dan vitalitas. Anda merasakan kehadiran diri Anda seutuhnya, hadir di sini dan saat ini tanpa terbebani oleh masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Meditasi memberikan kesejukan dan ketenangan bagi jiwa yang lelah. Ia adalah tempat peristirahatan bagi pikiran yang penat, memberikan kesempatan untuk melepaskan beban dan menemukan kedamaian. Melalui meditasi, kita belajar untuk melepaskan diri dari belenggu pikiran. Kita belajar untuk tidak terikat pada pikiran-pikiran negatif seperti amarah, kebencian, kecemasan, dan kesedihan. Kita belajar untuk mengamati pikiran-pikiran itu datang dan pergi tanpa terbawa arus atau terjebak dalam drama pikiran. Semakin sering kita bermeditasi, semakin jernih pikiran kita, semakin jernih pikiran kita, semakin mudah kita mengendalikan emosi dan tindakan. Kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Meditasi juga membantu kita untuk mengembangkan kualitas-kualitas positif seperti cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan. Ketika pikiran kita tenang dan jernih, hati kita terbuka untuk menerima dan memberi kasih sayang. Kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan tergerak untuk membantu dan meringankan beban mereka. Buddha mengajak
mengajarkan bahwa meditasi membawa kebijaksanaan. Ketahuilah dengan baik apa yang menuntunmu maju dan apa yang menahanmu, dan pilihlah jalan yang mengarah pada kebijaksanaan. Meditasi adalah jalan menuju kebijaksanaan. Melalui meditasi, kita dapat melihat realitas dengan lebih jernih, memahami hukum sebab akibat, dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dengan bermeditasi secara teratur, kita membangun fondasi yang kuat untuk kedamaian batin. Kedamaian batin bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan yang konsisten dan disiplin. Seperti halnya seorang atlet yang berlatih setiap hari untuk mencapai puncak performanya, kita juga perlu melatih pikiran kita setiap hari untuk mencapai kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Meditasi tidaklah sulit. Anda dapat memulainya dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, memejamkan mata, dan memusatkan perhatian pada napas. Anda dapat melakukannya di pagi hari sebelum memulai aktivitas atau di malam hari sebelum tidur. Temukan tempat yang tenang dan nyaman di mana Anda tidak akan terganggu. Duduklah dengan tegak namun tetap rileks. Tutuplah mata Anda dengan lembut. Fokuskan perhatian Anda pada tarikan dan hembusan napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidung Anda. Ketika pikiran Anda mulai mengembara, dengan lembut kembalikan perhatian Anda pada napas. Jangan menghakimi diri sendiri jika pikiran Anda teralihkan. Itu adalah hal yang wajar. Teruslah berlatih dengan sabar dan tekun. Seiring waktu, Anda akan merasakan manfaat meditasi dalam kehidupan Anda. Anda akan menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih damai. Kedamaian batin yang Anda rasakan akan memancar keluar, mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain dan lingkungan sekitar Anda. Meditasi adalah hadiah berharga yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. Ia adalah investasi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Sekarang, bayangkanlah, dalam keheningan meditasi, Anda berada di puncak gunung yang tinggi. Di bawah sana, dunia bagaikan lautan amarah yang bergelora. Ombak emosi saling berbenturan, menciptakan pusaran konflik dan penderitaan. Namun, Anda berdiri teguh, tak tergoyahkan, bagaikan batu karang yang kokoh menghadapi hantaman ombak. Disinilah letak kekuatan meditasi. Ia membawa Anda pada kesadaran diri yang utuh, di mana Anda bukan lagi budak dari pikiran dan emosi. Anda menjadi tuan atas diri sendiri, sang nahkoda yang mampu mengendalikan kapal kehidupan melewati badai dan gelombang. Ingatkah Anda akan kisah raja bijak yang menaklukkan musuhnya dengan kedamaian? Itulah gambaran nyata dari kekuatan batin yang ditempa melalui pengendalian diri. Dan meditasi adalah jalan untuk menempa kekuatan batin tersebut. Buddha berkata, dengan usaha, dengan semangat, dengan disiplin, dan dengan pengendalian diri, orang bijak membuat sebuah pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Pulau itu adalah kedamaian batin Anda yang dibangun dengan fondasi meditasi. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah Anda menciptakan pulau kedamaian dalam diri Anda? Atau masihkah Anda terombang-ambing oleh gelombang emosi, terhanyut dalam arus dunia yang penuh gejolak? Inilah saatnya untuk bertransformasi. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas. Biarkan keheningan menyelimuti diri dan saksikan keajaiban terjadi. Sekarang, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.